Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Telkom University pada video kali ini akan membahas tentang kanalisasi GSM. Yang pertama, kita akan membahas overview GSM. Yang kedua, kita akan membahas layer GSM. Dan yang ketiga, kita akan membahas pembagian kanal GSM. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang overview GSM terlebih dahulu. GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sebuah standar global untuk komunikasi bergerak digital. Kemudian, GSM ini merupakan nama dari sebuah grup standarisasi yang dibentuk di Eropa tahun 1982 untuk menciptakan sebuah standar bersama telepon bergerak seluler di Eropa yang beroperasi pada daerah frekuensi 900 MHz. Kemudian, adapun spesifikasi GSM yaitu untuk uplink bekerja pada frekuensi 890 sampai 915 MHz. Kemudian, adapun downlink yang bekerja pada frekuensi 935 sampai 960 MHz. Kemudian, adapun modulasi yang digunakan yaitu TDMA dan FDMA. Kemudian adapun carrier frekuensi yaitu 200 kHz. Baiklah, kita akan membahas tentang layar pada GSM. Seperti yang kita ketahui, layar pada GSM ini atau layar pada umumnya terdapat 7, yaitu physical layer, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Yang digunakan pada GSM yaitu layar pertama dan layar kedua, yaitu physical layer dan logic layer. Bisa kita lihat pada layar pertama yaitu radio bertindak sebagai MS, radio bertindak sebagai BTS, kemudian ada BSC, kemudian ada MSC. Layer 1 dalam bidang control lapisan terendah dari model protokol pada antarmuka udara. Lapisan fisik menerapkan saluran sinyal logis seperti TDMA atau FDMA, multi-frames, saluran coding, dan lain-lain. Seperti data pengguna, pesan isyarat yang diangkut dalam antarmuka abis antara BTS dan BSC dan antarmuka A antara BSC dan MSC pada jaringan digital dengan kecepatan data 2048 kB. Selanjutnya kita bakal melihat lapisan layar kedua pada layar GSM. Bisa kita lihat pada layar kedua dari saluran sinyal logis di udara antarmuka protokol data link and synthesis diimplementasikan seperti Link Access Procedure on DM Channel atau LAPDM. Bisa kita lihat di sini ada LAPDM. Kemudian, LAPDM ini adalah turunan dari Link Access Protocol Channel D atau LEPD yang secara khusus disesuaikan dengan antarmuka udara. Protokol data link bertanggung jawab untuk melindungi transfer sinyal pesan antara MS dan BTS melalui antarmuka udara, yaitu LAPDM yang dihentikan pada MS dan base station. Pada dasarnya, LPDM adalah protokol mirip dengan HDLC yang menawarkan sejumlah layanan pada berbagai jalur DM logis dari layar 3, yaitu susunan sambungan dan teardown untuk melindungi transfer data pensinyalan. Hal ini didasarkan pada berbagai link protokol yang digunakan dalam jaringan tetap seperti LAPD di ISDN. Tugas utama dari LAPDM ini adalah transportasi pesan yang transparan
antara entitas protokol layer 3 dengan dukungan khusus untuk beberapa entitas layer dalam 3 dan layer 2, seperti sinyal untuk pensinyalan yaitu BCCH, sinyal untuk paging yaitu PCH, dan sinyal untuk tugas channel atau AGCH, dan sinyal pada saluran khusus atau SDCCH. Nah, kita bisa lihat pada layar ketiga ada RRM, nah, pada layar ketiga pada MS, layanan LAPDM digunakan pada layar 3 dari arsitektur protokol signaling. Layar 3 dibagi menjadi 3 sublayer, yaitu Radio Resource Management atau RR, Mobilitas Management atau MM, dan Management Connection atau CM. Arsitektur protokol dibentuk oleh ketiga sublayers. CM kemudian dibagi lagi menjadi 3 protokol entitas, yaitu Call Control atau kita sebut CC, tambahan jasa atau SS, dan SMS. Tambahan fungsi multiplexing dalam layar 3 diperlukan antara sublayers. Panggilan SS independent dan SMS sublayer dan SMS ditawarkan ke lapisan yang lebih tinggi di dua layanan access point atau SAP, MNSS dan MNSMS. Baiklah, kita akan membahas tentang pembagian kanal GSM. Pembagian kanal GSM dibagi menjadi 2, yaitu kanal logik. Nah, kanal logik adalah tipe data yang dilewatkan pada kanal. Boleh berupa data traffic maupun data control signaling. Kanal logik ditumpangkan pada kanal fisik. Selanjutnya, ada kanal fisik. Kanal fisik merupakan lebar pita tertentu dengan rate tertentu yang disediakan untuk mengirim informasi, suara atau data, maupun informasi kontrol. Berikut merupakan konsep kanal dari GSM. Kanal logik, yaitu satu time slot atau TS, frame TDNA merupakan satu kanal fisik. Kemudian, setiap karir RF terdiri dari 8 TS atau CH07. Kemudian ada kanal fisik, yaitu membawa kanal traffic dan kontrol. Kanal logik yang berbeda digunakan untuk tugas khusus yang berbeda. Informasi yang ditransmisikan kanal logik tergantung dari tugas yang dimilikinya. Selanjutnya kita akan membahas kanal logik GSM. Pada kanal logik GSM terdapat TCH atau merupakan tipe kanal yang digunakan untuk mengirimkan kode speech dan data informasi dari MS. Terdapat beberapa macam TCH. Yang pertama itu Full Rate Traffic Channel, yaitu penggunaan pada kanal TCH yang tidak terlalu bagus kondisi kanal traffic channelnya, yang kecepatan transmisi speech dan data pada air interface sebesar 13 kbps. Kemudian ada yang kedua yaitu Half Rate Traffic Channel, yaitu speech yang ditransmisikan pada air interface sekitar 6,5 kbit per second. Dikarenakan kanal TCH dalam kondisi baik, sehingga cukup menggunakan half rate. Dan yang ketiga itu adalah TCH per 8 atau merupakan penyedia rate transmisi data terbatas, hanya digunakan pada SDCCH sebagai exchange dari call setup atau short message. Kemudian yang kedua itu ada CCH atau control channel,
yang merupakan tipe kanal yang digunakan untuk pensinyalan dari MS ke BTS, bertujuan menyimpan data-data yang diperlukan oleh jaringan dan radio, serta bermaksud untuk memastikan semua trafik yang ada dapat diatasi dengan baik menurut tugasnya masing-masing. Terdapat 3 macam tipe dan kanal ini. Yang pertama ada BCH atau Broadcast Channel. BCH ini merupakan signaling utama yang menyediakan sistem informasi bagi mobile station seperti identitas daerah lokasi dan lokasi kanal, juga digunakan untuk signaling dalam sinkronisasi dan mengirimkan spesifik data dari BTS ke MS pada arah downlink. Ditransmisikan secara terus-menerus dan sinyal diterima oleh semua MS yang sedang berada di sekitar sel tersebut. BCH dibagi lagi menjadi beberapa fungsi, yaitu Frequency Correction Channel atau VCCH yang bertugas untuk mengawasi ketepatan frekuensi agar bisa berkomunikasi dengan MS. Yang kedua, ada Synchronization Channel atau SCH yang berfungsi untuk sinkronisasi waktu antara MS dan BSC atau BS menurut saya. Yang ketiga ada Broadcast Control Channel atau BCCH, yaitu dengan melakukan broadcast di seluruh MS yang berada pada cakupan sel tertentu yang berisi informasi di mana MS membutuhkan referensi untuk ke sel mana yang akan ditempatkan. Kanal ini digunakan juga pada saat cell identification, channel combination, dan frequency hopping. Selanjutnya ada Command Control Channel atau CCH, adalah kanal dua arah yang digunakan untuk uplink dan downlink, berfungsi pada pengontrolan akses dari BTS atau dari MS yang bekerja pada frekuensi uplink dan downlink. Kanal ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu paging channel yang digunakan untuk proses panggilan dari BTS ke MS. Kemudian ada Random Access Channel atau RACH yang digunakan untuk permohonan signaling channel dari network atau untuk respon dari paging channel dengan meminta kanal. Kemudian ada Access Grant Channel atau AGCH yang berfungsi untuk memberikan respon akses pada proses signaling channel oleh BTS untuk MS. Selanjutnya ada DCCH atau Dedicated Control Channel yang berfungsi untuk mengendalikan hubungan pada saat MS melakukan atau menerima proses panggilan. DCCH ini dibagi menjadi 3 kanal, yaitu Standalone Dedicated Control Channel atau SDCCH yang digunakan pada 2 arah, yaitu uplink dan downlink, untuk signal pada call setup dan juga proses autentifikasi. Selanjutnya ada ACCH dan SDCCH. ACCH ini atau Slow Associated Control Channel digunakan pada 2 arah, yaitu uplink dan downlink, dan selalu dipasangkan dengan SDCCH dan TCH untuk menjaga hubungan dan selalu memperbarui informasi setiap ada perubahan panggilan MS saat panggilan tersebut. Kemudian ada CBCH atau Cell Broadcast Channel. Selanjutnya kita lihat ada Traffic Channel, kemudian di sini ada heart rate dan
full rate. Sebesar half rate sebesar bitrate-nya 6,5 kbps, kemudian full rate bitrate-nya 13 kbps. Ya, seperti yang kita lihat, ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Ada CCH, ada BCH, kemudian ada FCCH, kemudian ada SCH. Ada CCCH, kemudian ada PCH, selanjutnya ada ABCH, ada RICH, selanjutnya ada DCCH yang dibagi menjadi ICCH dan SDCCH. Ini merupakan control channel. Nah, bisa kita lihat di sini ada FCCH atau Frequency Correction Channel. Selanjutnya ada Synchronization Channel yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian ada Broadcast Control Channel, ada Paging Channel, ada Access Line Channel. Nah, untuk kita jelaskan kembali, untuk frekuensi correction channel itu bertugas untuk mengawasi ketepatan frekuensi agar bisa berkomunikasi dengan MS. Kemudian untuk SCH itu adalah yang berfungsi untuk sinkronisasi waktu antara MS dan BS. Kemudian untuk BCCH itu merupakan melakukan broadcast di seluruh MS yang berada pada cakupan sel tertentu yang berisi informasi di mana MS membutuhkan referensi untuk ke sel mana yang akan ditempatkan. Kemudian untuk CCCH kita bisa jelaskan kembali. CCH itu adalah Command Control Channel, kanal dua arah yang digunakan untuk uplink dan downlink yang berfungsi pada pengontrolan akses dari BTS atau dari MS yang bekerja pada frekuensi uplink dan downlink. Nah, bisa lihat lagi, ini broadcast, ini command control, dan ini dedicated control. Nah, yang dedicated control ini kita bisa lihat di sini. Untuk yang ada yang PCH, ada yang RICH. Nah, untuk ABCH adalah channel yang berfungsi untuk memberikan respon akses pada proses signaling channel oleh BTS. Nah, untuk RICH ini yaitu yang digunakan untuk permohonan signaling channel dari network atau untuk respon dari paging channel dengan meminta kanal. Nah, adapun dedicated control yaitu DCCH, ACCH, dan SDCCH. Nah, DCCH ini berfungsi untuk mengendalikan hubungan pada saat MS melakukan atau menerima proses panggilan. Nah, DCCH ini bagi menjadi dua, yaitu ada SDCCH atau Standalone Dedicated Control Channel yang digunakan pada dua arah, yaitu uplink dan downlink untuk signaling pada call setup juga proses autentifikasi. Selanjutnya ada SACCH yang digunakan dua arah, yaitu uplink dan downlink dan selalu dipasangkan dengan SDCCH dan PCH untuk menjaga hubungan dan selalu memperbarui. Kita lihat. Nah, ada CCH, bisa kita lihat ada BCH, ada itu bagian broadcast yang bersifat diarahkan ke semua MS. Kemudian ada CCCH atau Command Control yang bersifat dipergunakan oleh MS. Selanjutnya ada Dedicated Control atau DCH yang bersifat dipergunakan oleh MS yang sudah ditentukan untuk pelanggan tertentu. Kemudian ada broadcast channel yaitu BCH, di mana BCH ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada PCCH,
digunakan MS untuk switch on, kemudian ada SCH untuk sinkronisasi ke TDMA frame struktur. Selanjutnya ada BCCH atau berupa informasi BTS menangani penggunaan frekuensi. Kemudian di sini ada CCCH atau PCH yang digunakan untuk kanal panggilan oleh BTS ke MS. Selanjutnya ada RACH yang digunakan untuk mobile originating call. Kemudian ada ADCH yaitu BTS untuk meminta dedicated control channel. Selanjutnya ada CBCH yang digunakan untuk mentransmisikan pesan yang di-broadcast ke semua MS dalam sebuah sel. Kemudian ada DCCH, yaitu yang pertama itu ada SDCCH, yaitu mendukung transfer data untuk dan dari mobile station selama call setup dan validasi. Selanjutnya ada ACCH, yaitu Slow ACCH berfungsi melakukan laporan pengukuran dan kontrol daya. Adapun Fast ACCH digunakan untuk transmisi beberapa perintah handover. Berikut merupakan kanal fisik GSM. Bisa kita lihat kanal fisik ini ada dedicated physical channel atau DPDCH per U, kemudian ada DPDCH per D, kemudian ada common physical channel yaitu PRACH, PCPCH, di mana di sini ada PCCPCH, SCCPCH, dan ada PDSCH. Selanjutnya kita lihat ada SCCPCH. SCCPCH adalah Secondary Command Control Physical Channel untuk mengontrol dan membawa PCH dan FACH pada saat downlink. Selanjutnya ada PRACH, yaitu Physical Random Access Channel adalah kanal uplink untuk membawa RACH. Selanjutnya ada PRACH juga merupakan Physical Random Access Channel adalah kanal uplink untuk membawa RACH. Selanjutnya ada PDSCH. PDSCH ini merupakan Physical Downlink Set Channel yang merupakan bagian dari kanal fisik yang berfungsi membawa DSCH pada saat downlink. Selanjutnya ada PCCPCH, yaitu Primary Command Control Physical Channel, adalah kanal fisik yang digunakan untuk membawa BCH pada saat downlink. Selanjutnya ada PCPCH, yaitu Physical Command Packet Channel, adalah kanal fisik yang digunakan untuk membawa CPCH pada saat uplink. Baiklah, kita sudah membahas pembagian kanal GSM.